Selamat pagi. Wah senang Oke. banget ya Dres, Senang antusias banget loh. banget. Benar, ini pada antusias ya Ci ya? Semuanya pastinya. Oke, kami mengucapkan selamat datang untuk para peserta seminar Reconnect pada hari ini. Dan tak lupa kami juga ucapkan selamat datang secara khusus untuk Ibu Heni Wirawan atas kehadiran dan kesediaannya untuk membimbing kami pada saat hari ini. Puji Tuhan banget ya Ci ya. Gimana nih? Saya kan sebagai orang tua gitu ya, Iya. mempunyai anak, kadang bingung untuk mendidik anak itu seperti apa. Sehingga anak bertumbuh dengan baik dan pastinya takut akan Tuhan ya Ci ya. Kamu selama ini punya kendala. Pasti ada dong Ci gitu kan. Jadi kamu nggak salah toh datang ke sini. Betul banget, betul banget. Nggak jadi jalan-jalan kan kamu? Nggak jadi Ci. Serius. Serius. Oke. Iya. Puji Tuhan ya, Gereja GBI Jelambar Timur bekerja sama dengan Kompas atau Komunitas Pasutri memfasilitasi dan memikirkan nih untuk mengadakan seminar seperti hari ini. Iya betul sekali Ci. Seminar hari ini kita harus berterima kasih Ci. Sama siapa? Sama siapa ya Ci ya? Yang memfasilitasi kita. Oke. Ya, kita akan berikan ucapan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memfasilitasi Iya, terselenggaranya betul. acara seminar hari ini. Amin. Ya. Tapi Oke. nih kalau enggak afdol sih, kalau kita enggak panggil terus di Bapak Gembala kita. Betul Ci. Siapa sih namanya? Kita panggil aja sama-sama Iya ya Ci ya, ya. oke ya. Kita panggil sama-sama Bapak Pastor Sandi. Jaya, Jaya. untuk Boleh memberikan maju ke kata depan. sambutannya pada saat pagi hari ini. Thank you Ciping, thank you Andres. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Saya bersyukur kita semua dapat berkumpul hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan di Mazmur 127 dikatakan seperti ini Bapak Ibu yang terkasih. Kalau anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu heritage gitu ya, atau warisan yang dikasih sama Tuhan. Jadi kalau kita dikasih sesuatu yang berharga sama Tuhan, tentunya kita harus mesti menjaga, merawat, dan kita harus bertanggung jawab sama apa yang Tuhan sudah wariskan sama kita, yaitu anak-anak ya Bapak Ibu ya. Dan di tengah dunia yang berkembang dengan begitu maju dan begitu pesat, konektivitas adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu ya di dalam dunia kita ya. Jadi kita semua terkoneksi gitu ya. Mobil kita terkoneksi dengan handphone. Bahkan bank kita juga sekarang terkoneksi dengan handphone. Kita dapat terkoneksi dengan orang di ujung dunia dengan hanya sentuhan jari. Tapi seringkali yang terjadi adalah koneksi yang esensial, yaitu koneksi yang paling penting ya, koneksi yang paling penting tentunya hubungan kita dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi salah satu yang penting juga adalah keluarga. Dan seringkali di dalam keluarga, orang tua dengan anak, suami dengan istri, seringkali konektivitas itu terganggu, koneksi itu terganggu. Dan kalau koneksi itu terganggu, yang seharusnya anak yang adalah warisan daripada Tuhan, kita dapat mendidik, kita dapat mengajarkan anak untuk takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apa yang kita ajarkan itu takutnya enggak dapat berjalan dengan baik. Dan pada saat hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau gereja, memfasilitasi gereja, mau memperlengkapi setiap orang tua yang hadir pada pagi hari ini, untuk kita dapat belajar bersama-sama ya dari ahlinya. Wah ini dulu dosen saya ya waktu saya masih kecil gitu, masih imut-imut. Nah ini dosen saya, dosen keren dulu ini Bu Heni Wirawan. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama kita berdoa ya Bapak Ibu yang terkasih. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini, para orang tua daripada jemaat GBI Jelambar Timur. Dan pada saat pagi hari ini kami mau belajar Tuhan. Tuhan, Kau mau mampukan kami setiap orang tua yang hadir pada pagi hari ini untuk kami dapat belajar dengan baik
agar kami dapat menjadi orang tua yang lebih baik dan kami dapat mendidik anak untuk anak itu takut akan Tuhan, anak itu hormat dengan orang tua. Dan kau mau juga pulihkan setiap hubungan-hubungan mungkin daripada orang tua dan anak yang enggak berlangsung dengan baik, enggak berjalan dengan baik selama ini. Dan Tuhan mulai melalui acara pada pagi hari ini kami dapat melihat hubungan-hubungan dipulihkan dan orang-orang tua dapat belajar banyak agar bagaimana berinteraksi dan mendidik anak dengan baik dan benar. Kami berdoa khusus untuk Bu Heni yang akan memperlengkapi kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan dia hikmat dan setiap perkataan yang keluar dari mulut Bu Heni itu juga berasal daripada hati Tuhan. Kami akan mulai acara yang ini dan Tuhan mau pimpin dan sertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan mulai acara ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala atas pemaparannya pada saat pagi hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan keseluruhan rangkaian seminar kita hari ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saat registrasi ada dibagikan 1 botol aqua dan pastikan semuanya tertulis nama ya, supaya nanti misalnya kita turun makan siang, nanti kita lupa taruh di mana, jadi ketahuan itu punya siapa. Ya, bila belum tertulis nanti saat break bisa dituliskan namanya, atau ada yang belum ketempel label bisa minta dengan pengurus di belakang. Dan kemudian kami menyiapkan dispenser refill ya, ada di lantai 2 dan di lantai 3 ini di depan juga ada. Jadi misalnya yang minumnya agak banyak dan kurang bisa refill, itu ya. Dan juga seminar hari ini memberikan kesempatan bagi setiap kita yang ingin bertanya seputar pembahasan setiap sesinya. Bila ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa secara live atau bisa disampaikan melalui WA yang tertera di layar. Ini bisa nanti bisa difoto atau nanti bisa di-scan di sini ya. Kalau ada kesulitan boleh nanti angkat tangan, bertanya aja langsung ya. Karena kalau langsung ngomong langsung dengan Ibu Heni itu rasanya lebih mantap pertanyaannya ya daripada lewat Slido gitu. Baik. Hari ini, seminar kita hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dokter Heni Wirawan. Beliau adalah seorang psikolog, psikoterapis, serta memiliki latar belakang pendidikan Magister Humaniora. Bu Heni Wirawan juga dikenal sebagai holistic wellness coach yang berfokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan secara menyeluruh. Selain itu, Ibu Heni adalah seorang dosen, trainer, dan pembicara profesional. Spesialis dalam pengembangan perempuan, serta konsultan dalam bidang positive parenting dan pendidikan. Melalui pengalaman dan dedikasinya, beliau telah membantu banyak individu dan keluarga untuk bertumbuh, pulih dan menjalani hidup lebih berkualitas. Dan saat ini, untuk kita mengenal lebih jauh siapakah Ibu Heni Wirawan, saya undang dan saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dan kami persilakan dengan hormat narasumber kita, Ibu Heni Wirawan. Ini ya, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan pencerahan buat kita. Silakan Ibu. Silakan, Terima Ibu. kasih, jadi serem. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum masuk ke materi yang memang jadi topik utama, saya mau bacakan beberapa ayat dari kitab Ayub pasal 39. Ini ayat yang saya nggak yakin kita biasa baca. Jadi nggak apa-apa ya saya bacakan. Ayub pasal 39 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ya. Demikian firman Tuhan, dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir.
tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Ayat 17, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Ini cerita burung unta, ostrich ya. Yang kalau punya telur ya begitu. Dia tinggalkan aja. Karena catatan tadi, karena Allah tidak memberikan dia hikmat dan tidak membagikan pengertian. Kita sebagai orang tua, sebagai manusia, puji Tuhan mendapatkan itu, hikmat dan pengertian. Dan karena itu sepanjang hari ini kita akan belajar bagaimana supaya hikmat dan pengertian yang sudah Tuhan berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dalam kegiatan kita sebagai orang tua. Amin, setuju ya? Jadi ini pengantar untuk membuat kita lebih yakin bahwa saya bukan burung unta. Saya bukan burung unta, saya pasti akan lebih baik dari burung unta. Karena burung unta tidak peduli dengan anak-anaknya, bertindak keras kepada anak-anaknya. Tapi orang dewasa yang menjadi orang tua, yang punya hikmat dan pengertian, pasti akan datang sebagai orang yang berbeda. Ya, setuju ya? Oke, topik hari ini adalah reconnect. Reconnect artinya kembali terhubung. Rupanya sebelumnya ada hubungan yang putus. Atau mungkin belum terhubung ya. Jadi dihubungkan kembali. Nah, kenapa sampai ini perlu menjadi topik? Mana nih kira-kira nih? Ini saya bisa nggak nih? Belum. Bisa tolong saya kalau begitu? Iya, kita akan memperhatikan kenapa ini penting jadi topik. Karena memang dalam kehidupan sekarang ini, siapa nih yang pernah ngomong begini nih? Memang susah jadi orang tua zaman sekarang. Pernah ngomong gitu? Susah jadi orang tua zaman sekarang. Dan ternyata kalimat seperti itu saya sudah dengar 20 tahun yang lalu. Kalimat yang sama saya sudah dengar 30 tahun yang lalu sejak saya mula-mula menjadi psikolog. Saya sudah jadi psikolog 30 tahun lebih. Dan awal-awal saya jadi psikolog saya dengar susah jadi orang tua zaman sekarang. 20 tahun kemudian susah jadi orang tua zaman sekarang. Sekarang pun saya dengar susah jadi orang tua zaman sekarang. Pertanyaannya, zamannya sudah berubah? Sudah. Tetapi keluhannya masih sama. Jadi berarti apa yang salah? Enggak ada yang salah. Karena sebenarnya menjadi orang tua selalu susah. Ya, dan ini sebenarnya jadi kenyataan bahwa ternyata orang tua itu memang satu profesi yang paling menantang di seluruh dunia. Menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling sulit. Kalau di ranking gitu ya, pekerjaan apa yang paling sulit? Ada yang bilang, oh yang kerjanya di puncak menara yang tingginya berapa kilometer gitu. Burj Khalifa, itu sulit karena berbahaya. Atau oh yang di bawah bumi gitu, sulit katanya begitu. Betul sulit. Tapi saya mau kasih tahu yang paling sulit adalah menjadi orang tua. Dan menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang celakanya gak ada sekolahnya. Udah paling sulit, gak ada sekolahnya. Apa gak serem? Tapi seolah-olah semua orang dewasa begitu sudah lewat pintu yang namanya jeng 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 gitu ya. Pintu pernikahan sepertinya harus punya anak. Harus bisa menjadi orang tua. Kalau gak punya anak malah ditanya, kenapa gak punya anak? Wah, dengan segala nasihatnya setelah itu. Padahal yang menjadi orang tua pun belum tentu melewati masa-masa itu dengan mudah.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini ada 3 sesi. Ya, jadi jangan pikir, oh ini sesi bukan buat gue gitu, pulang. Jangan, karena justru sesi-sesi ini akan menolong Bapak Ibu untuk sampai pada puncaknya nanti. Ya, yang paling penting sebenarnya sesi pertama. Tapi sesi kedua juga nanti akan penting. Dan yang ketiga juga penting. Karena itu akan dilewati bersama-sama. Ya, nah kita akan masuk sesi pertama yang namanya foundation. Saya mau sampaikan satu hal yang penting di sini, yaitu koneksi itu perlu sekali. Tadi Bapak Gembala bilang kita harus terkoneksi. Koneksi itu perlu sekali sebelum kita melakukan koreksi. Connection before correction. Ya, jadi memang sangat penting untuk membangun fondasi sebelum mereka menjadi dewasa. Khususnya sejak masa anak-anak. Saya mau absen dulu. Siapa di sini yang anaknya antara 0 sampai 7 tahun, baru lahir sampai 7 tahun? Adakah? Iya, ada ya beberapa ya. Ada yang masih menjadi calon suami istri? Calon? Ada? Kok nggak ngaku? Calon suami istri atau calon orang tua? Ada? Ya, puji Tuhan, terima kasih pengakuannya. Ya, yang lain-lain belum ya, atau udah lewat, oh ini udah bukan masanya anak gue. Nggak apa-apa, sekalian mengingat, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Nah Bapak Ibu, 2 hal yang menjadi titik terang pada pagi hari ini yaitu usia 0 sampai 7 tahun adalah usia emas. Ya, dan setelah itu kita juga akan lihat ini adalah masa fondasi ditaruh. Saya sering katakan bahwa pengasuhan orang tua itu sebenarnya ada 3 tahap. Tahap pertama, kalau ini saya melewat dari 7 tahun ya, 0 sampai 10 saya sering katakan gitu biar gampang. 10 tahun pertama adalah masa investasi. Jadi sama nih ya, karena usia emas ini usia untuk menanam. Kita tahu investasi emas, investasi reksa, obligasi dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah investasi kehidupan di 10 tahun pertama usia anak. Setuju? Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Tapi nanti silakan kita teruskan. Ya, yang kedua, 11 sampai 20 tahun itu masa revisi. Jadi kalau investasi yang sudah dibangun ada salah-salah, itu masa perbaikan. 11 sampai 20. Karena apa? Anak mulai ketemu orang luar, lebih banyak. Kalau biasa kan waktu kecil 5 tahun kan atau 4 tahun kita bisa jinjing dia. Mami mau ke supermarket, angkat. Ya kan? Mami mau ke mall, angkat gitu. Ya tinggal diangkat aja, anaknya masih kecil. Ya, 11 tahun tarik-tarikan. Mami pergi aja sendiri, udah gede mami. Gitu. Padahal anaknya yang males berangkat. Dikasih sogokan-sogokan gak mempan. Karena dia punya temen. Nah disitulah masa merevisi. Kalau terjadi salah bergaul. Kalau ada kosakata yang keliru dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah yang berikutnya adalah 10 tahun yang ketiga dan seterusnya. Jadi tahap yang ketiga 20 tahun ke atas. Itu masa apa? Masa menangisi. Itu yang saya sering katakan, masa menangisi. Kenapa Bu? Gini, kalau investasimu salah dan engkau tidak merevisi di usia tahapan kedua, maka yang berikutnya setelah usia 20 tahun udah berat banget hidup itu. Engkau tinggal melihat hasil investasi gagalmu dan banyak menangis. Nangis, oh anak saya kenapa begitu? Aduh saya salah apa? Salah mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi apakah masih ada harapan? Masih, tentu saja masih. Hanya ya barangkali masih banyak air mata. Karena sudah ada taburan yang keliru. Ya, atau dulu sudah berinvestasi dengan benar, ya. Tapi kemudian ada revisi sudah dilakukan. Oke, di tahap kedua. Yang ketiga, nangis juga. Kenapa nangis?
nangis bahagia. Ya, tetap nangis. Anaknya wisuda, anak saya wisuda, nangis kan? Ya, anaknya menang kejuaraan, anak saya menang kejuaraan. Ya karena sudah menanam begitu banyak, engkau sudah revisi susah payah, akhirnya menangis juga, tapi menangis bahagia. Tinggal pilih mau yang mana. Oke? Nah, slide yang berikutnya. Pondasi anak menentukan arah hidup anak. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita ingat bahwa anak itu warisan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Anak itu warisan, berarti sebenarnya anak itu bukan beban. Anak bukan beban. Karena apa? Karena anak itu adalah kepercayaan yang Tuhan taruh. Ya, tapi dalam hati kan bilang juga, kepercayaan sih kepercayaan. Tapi capek juga ya. Benar ya? Iyalah, capek lah. Karena apa? Karena jadi orang tua nggak ada masa off-nya. Kalau jadi pegawai kan besok juga cuti bersama. Kita bisa matiin handphone, bodo amat. Ya kan? Bos mau telepon, bodo amat. Libur bos. Gitu. Ya kan? Tapi anak, mana ada orang tua pakai off. Papa off dulu ya, jangan sebut saya papa hari ini. Kita temen aja gitu. Enggak bisa. Mau bapak ibu mau libur kemana tetap aja mama is mama. Papa is papa. Mau lagi musim tidur atau lagi melek, mama ya mama, papa ya papa. Ya, nggak bisa bilang jangan panggil saya orang tuamu hari ini. 3 bulan kita nggak punya hubungan. Oh nggak bisa begitu. Nggak ada masa cutinya, 24/7. Dan lebih dari gajah Bapak Ibu. Gajah ngurusin anak udah paling lama tuh 10 tahun. Orang tua manusia ngurus anak berapa lama? Tergantung negara. Ya, kalau di negara barat 16 aja udah dewasa. 17 sudah minta keluar dari rumah. Orang tuanya juga seneng gitu kan. Wah, ngurangin beban. Biaya hidup berkurang. Ya, makannya udah cari sendiri. Gitu. Orang tua Indonesia, anaknya sampai umur berapa? Di rumah? Selama-lamanya. Apalagi yang percaya bahwa kalau nggak nikah nggak boleh keluar rumah, betul? Nah, selama-lamanya tuh abadi tuh. Oh gitu. Ya, tapi normalnya berapa lah kira-kira? Ya kemungkinan ya, karena mungkin anak sekolah di luar negeri atau di luar kota. Kemungkinan sekitar usia 18 udah tuh biasanya ya, sebagian sudah pindah kota. Tapi tetap kan video call, teleponan, chat itu tetap terjadi. Dan masih tetap chat dari anak, mama minta dana santunan. Naikin dong uangnya. Ya, ini dolarnya lagi parah nih. Kan kita nggak pakai dolar. Di sono, di sini pakai gitu. Ya, kalau anaknya sekolahnya di Amerika kan nggak pakai rupiah. Ya, jadi memang tetap ada tanggungan. Itu yang rasanya bikin capek, yang jadi beban sepertinya. Tapi pada dasarnya anak adalah warisan Tuhan. Dan usia 7 tahun ke bawah itu kenapa disebut usia emas? Karena ini masa perkembangan otak yang besar-besaran. Jadi gizi itu sangat penting Bapak Ibu. Bahkan sebelum lahir sebenarnya penting sekali. Ya, ini yang tadi ada calon orang tua, ya saya kasih tahu aja untuk mengingatkan. Begitu kalau di Israel, ya ibu-ibu di Israel, itu begitu tahu anak ada hamil, dia hamil, wah langsung kebiasaan hidup berubah total. Gizinya diatur begitu rupa, makanannya menunya beda. Yang banyak proteinnya dia makan, yang banyak mengandung omega 3 itu dia makan. Supaya apa? Supaya anaknya memang cerdas. Dari dalam kandungan udah cerdas. Disetelin musik yang benar. Ya, Mozart musiknya mencerdaskan. Tunggu, Mozart yang mana dulu? Mesti tahu persis musik Mozart yang disetel. Jangan nanti Mozart depresi disetel. Begitu lahir anaknya jadi ngeheng. Karena salah musik. Ya, tapi intinya mereka usaha
pasang musik, dengar dia baca firman dari awal begitu kan. Dia makan yang benar dan seterusnya, jaga tidur dan sebagainya. Pasti nggak nge-vape, pasti nggak ngerokok, pasti nggak minum minuman keras. Kenapa? Jaga kandungan sejak anak itu ada dalam tubuhnya sampai nanti dia keluarkan dalam melahirkan, itu dia jaga benar-benar. Nah, saya yakin di kita juga seperti itu. Harusnya. Ya, kenapa? Karena perkembangan otak itu justru terjadi dari dalam kandungan. Dan kemudian masih terus berproses sampai sekitar usia 7 tahun. Yang prime-nya. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kematangan otak manusia itu masih terus terjadi sampai sekitar usia 25-an. Jadi Bapak Ibu kalau lihat-lihat, lu kok udah gede tapi kelakuannya masih kayak anak-anak, belum kelar perkembangan otaknya. Masih salah melulu ngambil keputusan, ya karena belum selesai dengan proses perkembangan otaknya. Kenapa kok milih teman salah melulu? Ya karena belum beres dengan perkembangan otaknya. Ya, jadi kalau yang dulu Bapak Ibu juga iya ya, gue dulu waktu mudaan kenapa kayak begitu ya? Ya itu karena belum kelar perkembangan otaknya. Oke ya, nah yang berikutnya keluarga itu adalah gereja pertama. Jadi keluarga adalah tempat iman dibentuk. Keluarga adalah tempat karakter dibentuk. Kita tidak bisa sekadar titip kepada yang lain. Titip siapa? Oh titip ke gereja, titip ke sekolah. Kan Eko udah bayar. Ya diuruslah anak saya baik-baik. Bener sih, bener. Sekolah pasti akan mengerjakan tugasnya sesuai kurikulum yang mereka sudah bentuk. Tetapi tugas pertama dan utama ada pada orang tua. Ya. Jadi boleh tengok sebelahnya, tugas elu. Ya. Ya, suaminya bilang juga, elu juga gitu. Ya, tugas kita memang, ya. Oke. Nah, yang berikutnya. Jadi kalau dari prinsip firman Tuhan untuk pengasuhan enggak berubah sebenarnya. Ya, pengasuhan itu enggak ada perubahannya sebenarnya. Kalau dari firman Tuhan enggak berubah. Hanya kita akan lihat situasi sekitar ya dimodifikasi. Tapi basicnya enggak berubah. Nomor satu, kalau kita bicara soal pengasuhan, enggak bisa enggak, mesti ada unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Bu, ini urusannya sama gentle parenting Nono gimana Bu? Enggak, gentle parenting bagus. Cuma enggak bagus-bagus amat. Oh kalau gitu VOC yang lebih bagus Bu. VOC juga perlu, tapi enggak bagus-bagus amat juga. Nah prinsip-prinsip ini yang sebenarnya bagian dari yang perlu kita terapkan. Ya, kasih tanpa syarat. Kenapa harus tanpa syarat? Karena anak kita banyak salahnya. Benar Bapak Ibu? Iya, anak banyak salahnya. Naruh gelas ke pinggiran, jatuh. Kelewat tengah, susah ambilnya kejauhan. Makan pakai tangan kanan, salah. Tangan kiri, salah juga. Pakai tangan beneran gak pakai sendok garpu, salah juga. Salah semua gitu. Ngomong apa kadang-kadang salah. Gak ngomong salah juga. Ya, apalagi anak zaman sekarang, orang tua generasi sekarang apa sih alfa ya. Anak saya kok belum ngomong katanya gitu. Itu sering terdengar tuh, anak saya belum ngomong mesti saya apain ya. Tunggu jangan diapa-apain dulu, pertanyaan saya satu aja, diajak ngomong kagak? Kagak, nah itu. Karena yang ajak ngomong adalah YouTube. Dikasih YouTube, setelin biar tenang, biar anteng. Makan ngulek, tinggal gitu. Terus yang ngam gitu kan. Gak pernah diajak ngobrol. Cuman kasih makan. Dikasih film atau dikasih sajian tayangan apa begitu. Dan tidak diajak bicara. Terus orang tua berkeluh kesah sendiri. Kenapa anak saya tidak ngomong? Ya kenapa gak diajak ngomong?
Gitu ya. Jadi anak memang banyak salahnya, banyak kurangnya. Dan orang tua nggak bisa bilang begini, kalau kamu berbuat baik papa sayang. Kalau kamu berbuat tidak baik papa nggak sayang. Nggak bisa. Anak mau gimana pun tetap anaknya orang tua. Jadi syarat pertama, prinsip pertama pengasuhan adalah unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Ya. Dan yang berikutnya kita perlu mendisiplin. Tadi saya bilang, oh kalau gitu pakai yang VOC dong, kan ini mendisiplin. Disiplin yang apa dulu? Disiplin bukan berarti bentak-bentak. Setuju ya? Disiplin bukan berarti cuma modal keras aja, nggak pakai mikir dampaknya seperti apa. Disiplin bukan berarti cuma main gebuk aja gitu, enggak bisa begitu. Oh pokoknya saya pukul aja, kalau saya udah nggak suka saya pukul dia dimanapun berada. Kapanpun gitu, dengan cara apapun, ke arah manapun, enggak gitu. Disiplin perlu, tapi harus dengan pertimbangan. Disiplin yang membangun. Makanya saya sering katakan begini, ibu-ibu kalau mau marah, ya ini kan kata-kata udah di sini semua nih. Hitung dulu sampai 10. Ada angkat tangan waktu saya ngomong gitu, Bu, sampai 5 aja udah gak tahan. Sampai 10 lama amat gitu, gak jadi marah dong. Emang niatnya mau ngapain? Di sini gak gitu ya. Di sini ibu-ibunya sabar ya. Penuh kesabaran, kesabaran ilahi. Iya, sama ya kan? Iya. Tapi kalau kita memang mendisiplin dengan kasih, mendisiplin untuk membangun, kita malah perlu banyak berpikir. Apa yang saya mau sampaikan supaya anak itu jadi lebih baik, bukannya jadi lebih luka. Betul ya? Tanpa memikirkan saya mau ngomong apa dengan anak, itu kata-kata udah seperti tembakan FN45 atau AK47 gitu. Tembak gitu. Mematikan, melukai. Ya, makanya perlu ngitung dulu, kenapa? Oh ini ada proses ilmiahnya. Ketika kita marah, yang fungsi itu adalah bagian belakang otak. Ini sistem limbik nih, yang isinya emosi. Coba pegang belakangnya. Ini kalau kita lagi marahnya cenut, betul ya? Panas gitu, makanya membara. Kalau di film kartun tuh ada asap. Ya, asap keluar dari telinga, dari hidung gitu. Terus taji-taji mulai tumbuh, cakar-cakar tumbuh. Tanduk tumbuh. Ya, nah seperti itu. Kalau sudah begitu, maka yang ada adalah prinsip terjang, serang. Itu yang biasanya akan dilakukan orang yang dalam kondisi beremosi marah. Tapi kan tadi saya bilang napas dulu, hitung dulu. Tujuannya apa? Meredakan emosi yang sedang membara supaya kemudian bisa mikir. Ya, supaya bisa mikir. Nah, supaya bisa mikir sebenarnya dari emosi marah ini yang sistem limbik ini yang berfungsi, ke depan ini proses berpikir ini namanya prefrontal cortex ya. Ini tempat untuk mikir. Kalau kita lagi marah, bagian depan ini shutdown. Jadi nggak bisa mikir. Kalau kita sudah tenang, udah ngitung, tenang, ya, baru ini kebuka. Aku mau ngomong apa? Nah, jadi apalagi anak sekarang ya Bapak Ibu ya, anak sekarang anak TikTok. Ya, anak TikTok. Berarti apa? Kita nggak bisa ngomong lebih dari 1 menit. Dulu saya bisa bilang orang tua siapkan kalimat pidato 5 menit. Sekarang anak TikTok 1 menit. Jadi rancang kalimat 1 menit selesai. Kamu salahnya ini, mama gak suka, ubah begini sekian. 1 menit selesai. Tapi kalau ibu pidato panjang, kan masih erosi ya, masih emosi jiwa. Yang kedengeran cuma 1 menit pertama. Setelah itu nging kayak nyamuk lewat. Mau apa sih ini orang? Kapan berhentinya?
Makanya kemudian Anda lihat, anak kalau orang tua udah ngomelnya panjang lebar ya begini aja gitu. Garuk-garuk. Ya gak sih? Itu gak anak kecil, gak anak gede. Sama. Ini. Garuk-garuk. Ya gak sih? Pindah-pindah gitu. Apaan sih Ma? Gitu. Lama amat sih gitu. Mama udah diem deh, berisik ah. Jadi galakan dia apalagi kalau udah remaja. Kan terluka lagi kan. Dibandingin pintu lagi. Capek saya melahirkan. Capek saya mengasuh dia. Karena kepanjangan. Ya, makanya perlu mengelola diri. Supaya kalau ngomong nanti singkat, padat, makjelep. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, mulai dirancang kata-katanya. Ntar dulu, mau nulis dulu supaya semenit selesai. Ya, oke. Dan yang berikutnya, konsistensi. Kalau konsisten, orang tua konsisten, ada rasa aman. Supaya apa? Supaya anak tahu, papa tetap gak suka, itu mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu, hari libur, hari kerja, gak bisa, gak bisa. Konsisten. Boleh ya boleh, enggak ya enggak. Enggak tergantung hari, enggak tergantung jam. Oke, itu namanya konsisten. Dan kalau papa tidak setuju, mama juga tidak setuju. Supaya anak tidak mengadu domba bapak dan ibu. Nanti yang berantem orang tua, anaknya melipir. Berantem dulu ya sana, I mau berkegiatan. Dan kalau tinggal dengan opa oma juga mesti konsisten dengan anak dan mantu. Karena ini Indonesia Raya. Ya, Indonesia itu ada 5 pola asuh. Kalau di buku-buku psikologi itu psikologi barat ada 4. Yang keempat aja bukan pengasuhan sebenarnya. Pertama apa pasti tahu, otoriter. Ya, itu yang katanya pengasuhan VOC. Yang kedua apa? Permisif. Itu yang sekarang bilang no parenting. No ya gitu. Ya, udah ngebanting pintu juga. No ya, udah ngejatoin barang orang. No ya, Dek, no. Serta uyang-uyang yang kayak gitu. Ya, tapi no gitu. Yang ketiga yang demokratis, ya. Tanya jawab gitu kan. Nah yang keempat kalau kata buku-buku barat, apa? Pengabaian, diabaikan gitu. Ya itu bukan pengasuhan ya kan, neglecting, itu bukan pengasuhan, itu aja bukan pengasuhan. Nah tapi di Indonesia ini ada pola asuh yang kelima, yaitu nitip. Itu gak ada di buku, jadi saya tambahin. Pola asuh kelima, Henny Wirawan, tulis ya. Pola asuh yang kelima, nitip, betul kan? Nitip siapa biasanya yang paling aman? Nitip opa omanya dong, ya kan? Ya ada sekarang daycare. Tapi daycare gak semuanya bersertifikat, gak semua, pokoknya kasus lah ya, kemarin kasus gitu ya. Walaupun di Kalimantan saya juga punya pelayanan daycare. Tapi itu kami pantau begitu rupa. Nah intinya nitip orang tua. Tapi kan biasanya kalau nitip itu ada perbedaan syarat dan ketentuan, benar ya? Anak di rumah udah dibilang kalau mau makan gak boleh makan coklat. Kalau mau makan gak boleh makan permen. Betul ya kalau di rumah ya? Sama opanya gimana? Alah dikit aja, lu dulu waktu kecil juga boleh gitu. Jadi setiap kali mau taruh anak di rumah orang tua, nanti kita mesti retraining apalagi ini. Kita mesti ubah apalagi habis pulang dari sini gitu kan. Kita udah capek-capek ngajarin gak boleh pakai gadget. Gak boleh pakai gadget terus-terusan ya. No ya gitu. Kita udah ajarin capek-capek gitu. Di rumah neneknya ketiduran. Gadgetnya dipakai. Main dari pagi sampai sore. Batal lagi sudah diajar baik-baik. Nah jadi makanya saya bilang konsisten. Antara yang diajar orang tua, suami istri itu harus sama. Dan yang disampaikan, diajarkan oleh kakek nenek juga mesti sama. Dan apalagi kalau Indonesia Raya itu gak cuman kakek nenek. Ada om, tante, ada mbak. Pokoknya satu mobil lah muat begitu.
lengkap. Ya, nah itu dia, makanya harus konsisten. Nah berikutnya, teladan itu harus lebih dulu daripada instruksi. Bapak Ibu, kenapa banyak orang tua gagal jadi orang tua? Karena anak gak denger cuman kata-kata. Bapak Ibu mau ngomong panjang lebar, kalau tidak ada keteladanan percuma. Apalagi ini masa investasi. Masa masih anak-anak. Anak lihat apa yang Bapak Ibu omongkan dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Sehingga kalau kita misalnya gagal memberikan contoh yang seharusnya, maka anak akan lihat, ngomong doang. Ngomong doang mama. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu berani-beranian mengancam. Nanti mama taruh panti asuhan ya. Kalau kamu kayak begini terus mama taruh panti asuhan tapi gak dikerjain. Karena gak berani juga gitu. Ya jadi cuman ancaman. Nah kalau keteladanan itu dibuktikan, Bapak Ibu mengajarkan anak buat tenang, jangan marah-marah dan Anda praktekkan hal yang sama untuk tenang, tidak marah-marah, anak belajar lebih baik daripada cuman omongan orang tua. Jadi untuk membangun secure attachment, kelekatan yang sehat, ada 3 hal. Pertama orang tua mesti hadir. Ya, bukan berarti gak boleh kerja nih, jadi gue gak boleh kerja nih mesti ngurusin anak terus. Enggak, tetap kerja seperti biasa. Tapi ketika berurusan dengan anak, please be present. Hadir. Berarti apa? Di sini semua punya gadget ya. Semua punya handphone ya, smartphone sekarang. Yang smartphone-nya nih. Begitu sampai rumah, ini handphone ada di mana? Dipegang erat-erat. Ya. Di kamar mandi pun ada, di kamar tidur ada, di ruang TV ada, di dapur ada, ku bawa kemana-mana. Kalau kita mau be present, taruh. Gak bisa Bapak Ibu ngomong, handphone ditaruh, gak boleh main ya, no ya, gak bisa. Kalau Bapak Ibu kemana-mana bawa handphone, taruh, be present. Ada anak, orang tua hadir, gak pakai handphone, deketin. Nah ini menjadi rahasia juga untuk orang tua dengan anak di atas 7 tahun. Kenapa susah ya ngomong sama anak? Ya karena ibu bapak kalau ngomong pakai handphone. Karena ibu bapak ketika ngomong bawa handphone. Taruh, be present. Ya, hadir secara fisik dan emosional bersama anak setiap hari. Ya itu kan relaksasi saya. Itu kan cara saya self care. Iya, gak apa-apa. Tapi ada waktunya begitu dengan anak, hadir dengan anak. Jadi jangan ibunya repot sendiri. Oh ya nak mau berenang, ya berenang lah nak, berenang. Mamanya sibuk main handphone, anaknya tenggelam. Ada kasus kayak gitu. Karena gak present. Saya gak bilang itu satu hal yang baik, itu saya juga berduka dengan itu. Tapi yang pasti kita mesti benar-benar hadir dengan anak. Anak main kita bawa ke pusat permainan. Ya dia lagi main apa segala macam gitu kan, turun main bola dan sebagainya. Ada di situ, pakai kekeran kalau perlu, liatin. Bukan berarti yang ngejaga, oh jangan sini, jangan situ, enggak, biarkan. Tapi kita lihat, di rumah juga sama. Ketika anak sedang lakukan tugasnya, ibunya duduk, bapaknya duduk. Gak usah ngajarin, duduk aja. Baca buku, anak lagi belajar, orang tua baca buku. Itu namanya be present. Penderitaan kita sama nak. Gak yang mama nontonnya drakor, deracin, nontonin CEO nyamar gitu. Gak usah, udah ketahuan CEO-nya pasti nyamar, nanti 3 tahun kemudian dia muncul gitu. Udah pasti gitu. Gak tahu itu angka 3 kenapa sering banget muncul. Yang kedua, responsif.
Jadi kebutuhan anak kita respon dengan cepat dan dengan penuh perhatian. Khususnya waktu dia masih sangat kecil. Karena belum bisa ngomong. Bahasanya adalah bahasa tangisan. Jadi begitu anak nangis berarti orang tua mesti tahu. Kalau orang tua saya yakin kalau yang memang hadir untuk anaknya ngerti lah. Oh iya lapar, langsung bikin makanan. Gak usah nanya dulu, kamu mau apa nak? Ngomong gitu, gak usah. Karena dia udah tahu jam segini mesti apa. Responsif. Dan yang ketiga, afeksi, ya berafeksi, afektif. Berarti di sini ada sentuhan, ada pelukan. Ya, anak kecil itu sangat butuh dipeluk. Itu membuat dia rasa aman. Karena dia bisa dengar lagi debar jantung ibunya. Gak cuma digeletakkan di cradle-nya gitu. Tapi dia mesti dengar detak jantung ibunya. Itu yang bikin peaceful. Ya, jadi bapak-bapak, oh kan ibu-ibu kalau gitu. Bapak-bapak juga ada detak jantung ya kan? Enggak, detak jantung enggak cuma detak jantung ibu bukan? Bapak juga punya ya. Jadi boleh juga peluk anak. Supaya anak rasa tenang, nyaman. Kita juga udah dewasa kalau dipeluk kan juga nyaman ya. Oke, nah itu yang memang juga mendatangkan hubungan yang sehat dengan anak kita di usia muda. Nah selanjutnya, tadi saya sudah sampaikan soal connection before correction. Kelekatan sehat dibentuk melalui ketiga hal tersebut. Melalui kehadiran, respon cepat, dan afeksi. Kalau Anda bisa praktekkan ini semua, 3 hal yang berikutnya, itu akan menolong Anda juga. Jadi yang jarang-jarang peluk anak, mulai sekarang mesti biasakan. Orang timur jarang pelukan soalnya. Ya, jadi ketika ada kata-kata psikolog bilang gini, pelukan itu menyehatkan. Gimana ya gitu. Aku dari kecil gak pernah dipeluk, belajar. Ini pelajaran yang baik saya pikir. Ada bahkan penelitian dari tokoh psikologi dari luar, dia katakan begini, yang namanya pelukan kalau mau sehat kita sehari minimal 4 kali. 4 kali. 1 kali peluk kurang lebih 20 detik. Oh pakai hitungan. Iya, oh namanya penelitian. Ya, jadi Bapak Ibu sehari pelukan berapa kali? Berapa kali ya? Sekali aja enggak. Ya, apakah Anda sudah berpelukan hari ini? Nah, gitu ya. Tanpa maksud yang lain loh, cuman pelukan. Ya, kadang-kadang pelukan-pelukan nanti ada tindak lanjut lagi. Sini nggak ada anak kecil ya, aman ya. Oke. Ya. Pelukan dengan tulus. Anak perlu pelukan yang tulus. Kalau mau sehat 4 kali. Kalau mau lebih sejahtera 8 kali. Jadi kalau anak sakit, nomor 1 jangan ya tetap perlu obat sih ya. Didoakan nomor 1 ya. Nomor 2 kasih obat. Nomor 3 dipeluk. Itu mempercepat kesembuhan. Bahkan ada yang namanya kangaroo style hug dan lain-lain begitu. Supaya memang untuk mempercepat proses. Kalau mau lebih bagus lagi 12 kali pelukan sehari. Nah selamat berhitung. 1. 2, gue kapan kerjanya pelukan melulu. 3. Tapi boleh dibuktikan apa dampaknya kalau kita lebih sensitif dengan pelukan, dengan responsif dengan pelukan dan kalau tidak dilakukan. Boleh dipraktekkan, nanti minggu depan laporan kepada Bapak Gembala. Dan yang berikutnya gak cuma pelukan, eye contact. Bapak Ibu, kita ini dikaruniai mata. Jadi mata digunakan buat lihat. Lihat siapa? Lihat dia yang ada di rumah kita. Bukan cuma lihat handphone. Ini mata dipakai buat lihat. Ketika kita ngomong, lihat. Tatap mata saya. Tatap wajah saya. Lihat. Kalau kita punya eye contact, menunjukkan kita punya kepedulian. Setuju ya? Bapak Ibu senang gak sih kalau Bapak Ibu ngomong saya ngelihatnya handphone gitu? Ngomong aja saya dengar kok. Iya bentar-bentar saya balas dulu ya gitu. Gimana anak mau nggak mau ngomong sama orang tua kalau orang tuanya lebih banyak eye contact kepada gadget.
Makanya kemudian dibales kepada oleh anak. Ketika mamanya ngomong, mama ngomong aja nanti saya lihat. Pengen ngebanting handphone anak nggak? Iya, kayak gitu rasanya kurang lebih. Ya, jadi tatap mata anak dan lakukan sentuhan sebanyak mungkin. Oh nanti dia jadi ini lagi, oh jadi anak manja. Nggak ada cerita, anak dipeluk terus jadi manja. Yang ada anak banyak luka karena diabaikan, itu ada. Ya, yang berikutnya sediakan waktu khusus, special time dengan anak. Jadi setiap hari ada 10-15 menit aja udah bagus buat anak. Yang berikutnya adakan ritual di malam hari. Kenapa? Malam hari ini waktu yang tenang, persiapan untuk istirahat. Ada satu negara, satu bagian di sebuah negara di Guinea, ya di Pasifik, itu enggak terdeteksi kondisi depresi. Pada warga penduduk semuanya enggak ada yang depresi. Para peneliti kemudian melakukan usaha untuk mengetahui kenapa ya mereka bisa enggak depresi. Di negara lain kasus depresi tinggi, kenapa di sini enggak? Ternyata ada kebiasaan yang sangat spesifik di negara tersebut, di wilayah tersebut khususnya, ya. Untuk anak setiap malam cerita kepada orang yang ada di sekitarnya, orang tua. Cerita apa saja, istilahnya buang sampah gitu. Ngomong apa aja, yang dia gak suka, yang temen yang dia gak suka, guru, pelajaran apapun dia ceritakan. Dan orang tua cuman dalam posisi diam. Gak ngomong apa-apa, diam. Tujuannya apa? Supaya anak menjadi rileks, kemudian bisa tidur, nyenyak. Gak mimpi buruk. Dan itu dilakukan setiap hari. Sehingga di negara itu, khususnya di bagian itu, kasus-kasus depresi hampir gak ada. Karena memang sudah tersalurkan dengan tepat. Ya, nah jadi satu hal lagi yang penting. Orang tua itu adalah model. Tadi saya sudah sampaikan, ayatnya jelas ya. Ajarkan berulang-ulang, waktu engkau sedang duduk, berdiri, lagi di jalan, lagi di rumah, ajar berulang-ulang. Karena anak juga memang perlu mendengar. Tetapi yang lebih penting adalah teladankan. Orang tua adalah modelnya. Ajar cara berdoa, ajar cara untuk ibadah, ajar cara menghadapi masalah, ajar anak cara mengelola konflik. Jadi bukan cuman ngomong saja, contohkan caranya. Termasuk ajar cara mengelola uang. Karena sekarang indeks ekonomi ya kan, katanya gak ada orang yang mau kaya sih. Ya maunya sejahtera. Ya kita sih mau sejahtera, tapi kalau dapat kaya ya puji Tuhan juga kan, kita mau berbagi dengan yang lain. Ajarkan cara mengelola uang. Ajarkan cara kerja, ajarkan banyak cara. Oke? Komunikasi itu dengan bahasa yang sederhana. Oke? Kata-kata yang konkret, semenit jangan lupa. Komunikasi 1 menit. Dan kalau ada rasa-rasa yang gak enak, ya, emosi anak divalidasi dulu. Ini kata sering muncul ya, divalidasi dulu. Kita gak bisa bilang gini, udahlah jangan marah-marah, apaan sih gitu aja marah. Itu gak memvalidasi namanya. Kalau anak sedih, udah jangan nangis, hitungan 3 berhenti gak nangis, 1, 2, 3. Gak gitu. Kita mesti tanya dulu, kamu sedih ya? Sedih, apa yang kamu sedihkan? Kamu pikir apa barusan? Ya mungkin gak mau langsung cerita, tapi kalau itu dilakukan, emosi anak divalidasi, anak akan merasa lebih aman untuk ngomong. Oke? Dan hindari label. Anak laki sih makanya jorok, anak perempuan lambat, enggak ini enggak itu, yang laki begini begitu. Hindarkan label. Anak kita bukan sekadar label. Kalau memang salah, ajarkan yang sebenarnya seperti apa. Ya, dasar sih bodoh, dasar sih anak siapa sih? Ini perasaan dulu mama melahirkan gak kayak gini deh, ditolak. Ya, apalagi udah mulai keluar kata-kata kebun binatang, daftarnya di absen gitu. Kura-kura kamu, lumba-lumba, gak mungkin ya itu yang dipanggil ya.
Daftar-daftar kebun binatang lah, di sini enggak lah. Tapi di tempat-tempat lain kadang-kadang masih muncul gitu. Zaman dulu saya pernah ingat juga tuh ada seorang ibu, ini ibu-ibu zaman dulu yang mungkin bilang juga ngasuh anak susah. Ibu itu lagi nyebrang, anaknya ditinggal di belakang. Lagi nyebrang, anaknya suruh jalan sendiri umur 4-5 tahun gitu. Terus ibu itu udah sampai ujung, terus dia nengok ke belakang, cepetan monyet katanya gitu. Ya Tuhan, saya ngelihatnya sambil gimana rasa saya yang ngedenger kayak gitu ya. Lu mestinya ke sono no. Ya, temenin anakmu yang lagi susah payah gitu, jangan ditinggal. Ya ampun, udah gitu dicaci maki lagi. Ya ampun. Di sini enggak. Ya, pastinya enggak. Karena apa? Karena kita mau menjadi orang tua yang baik. Oke? Dan yang pasti ada yang kita mesti refleksikan. Ya. Ini beberapa saat lagi kita selesai. Tapi ada pertanyaan buat orang tua. Apakah anak kami merasa aman secara emosional dengan kami? Apakah rumah sudah menjadi tempat yang hangat dan nyaman? Ini pertanyaan pertama. Kalau ini, oh ya lewat, oke. Bagus. Kalau Bapak Ibu bilang ya, oke, good. Oke, nah yang kedua, apakah kami lebih sering mengoreksi? Gak boleh gitu, itu salah. Gak bisa begitu. Semuanya ditunjuk salah, koreksi. Atau kami lebih sering menghubungkan hati. Dalam keseharian Anda, mana yang lebih sering? Yang depan atau yang belakang? Kalau banyakkan koreksi, oke, ini momen untuk perbaiki. Ya, yang ketiga, kebiasaan apa yang perlu kami ubah untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan anak kami? Itu yang Bapak Ibu nanti sambil istirahat bisa diskusi. Kita mau ubah apa nih supaya anak kita menjadi lebih baik. Oke? Sesi 1 selesai, dilanjutkan dengan tanya jawab.